Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priti Febiola Windy Riprianti dengan nomor induk mahasiswa 858106817, program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Saya berasal dari UPBJJ Universitas Terbuka Pontianak, dari Salun Lili Trianto, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, pada hari Senin, tanggal 27 April 2026, saya akan melaksanakan tugas mata kuliah yaitu Praktikum IPA DSD dalam Modul 1 PDGK 4107. Pada tugas ini, saya akan menyajikan tugas praktikum dalam bentuk video yaitu tentang yang keempat, kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif alami. Pengertian vegetatif alami adalah cara perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan atau tanpa penyerbukan dan pembuahan yang terjadi secara alami dari bagian tubuh tumbuhan itu sendiri. Dalam proses pengamatan kali ini, adapun alat dan bahan yang perlu kita siapkan yaitu tabel pengamatan dan pulpen serta parang atau pisau untuk menggali tanaman. Dalam proses pengamatan ini, saya pergi ke kebun yang ada di sekitar tempat tinggal saya dan mencari jenis-jenis tanaman yang melakukan perkembangbiakan vegetatif alami, seperti cara bertunas, akar rimpang, geragi, dan umbi. Pada percobaan kali ini, saya mengamati pohon pisang yang termasuk jenis tanaman dengan perkembangbiakan vegetatif alami. Untuk membuktikannya, saya melakukan pengamatan dengan cara menggali bagian sekitar tanaman pisang. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah tanaman ini memiliki tunas atau akar rimpang. Jadi, setelah dilakukan penggalian, terlihat bahwa pohon pisang memiliki tunas atau anakan yang tumbuh di sekitar induknya. Tunas inilah yang nantinya dapat berkembang menjadi tanaman pisang baru. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pohon pisang berkembang biak secara vegetatif alami melalui tunas. Yang kedua adalah tanaman cocor bebek. Tanaman ini termasuk juga dalam jenis tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami. Keunikan dari cocor bebek ini terletak pada cara berkembang biaknya, yaitu melalui tunas adventif yang tumbuh di sepanjang tepi daunnya. Pada pengamatan ini, terlihat adanya tunas-tunas kecil di pinggiran daun. Tunas tersebut nantinya dapat lepas dan tumbuh menjadi tanaman baru ketika jatuh ke tanah. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa bantuan manusia, cocor bebek mampu memperbanyak diri secara alami hanya dari bagian daunnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa cocor bebek berkembang biak secara vegetatif alami melalui tunas pada daun. Yang ketiga adalah tanaman pegagan. Tanaman ini juga termasuk jenis tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami. Pegagan berkembang biak melalui geragi atau stolon, yaitu batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Pada pengamatan ini terlihat batang pegagan menjalar dan pada bagian ruas-ruasnya tumbuh akar serta tunas baru. Dari bagian inilah akan terbentuk tanaman pegagan yang baru. Cara berkembang biak ini memungkinkan pegagan menyebar dengan cepat di permukaan tanah tanpa bantuan manusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pegagan berkembang biak secara vegetatif alami melalui geragi atau stolon. Selanjutnya adalah tanaman kunyit. Tanaman ini termasuk jenis tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami.
kunyit berkembang biak melalui rimpang, yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah. Pada pengamatan ini, saya menggali bagian bawah tanaman kunyit dan terlihat adanya rimpang yang bercabang. Dari rimpang tersebut akan tumbuh tunas baru yang kemudian berkembang menjadi tanaman kunyit yang baru. Cara ini memungkinkan kunyit untuk terus berkembang dan memperbanyak diri tanpa bantuan manusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kunyit berkembang biak secara vegetatif alami melalui rimpang. Nah, untuk yang terakhir nih, saya mengamati tanaman ubi jalar. Tanaman ini termasuk jenis tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami. Ubi jalar berkembang biak melalui akar, tepatnya melalui akar yang mengalami pembesaran dan membentuk umbi akar sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Berdasarkan hasil pengamatan, pada bagian akar tersebut dapat tumbuh tunas baru. Tunas ini kemudian akan berkembang menjadi batang dan daun, hingga akhirnya membentuk tanaman ubi jalar yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa akar pada ubi jalar tidak hanya berfungsi menyerap air dan zat hara, tetapi juga berperan dalam proses perkembangbiakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ubi jalar berkembang biak secara vegetatif alami melalui akar yang membentuk umbi akar. Demikian video praktikum IPA di SD yang telah saya lakukan. Melalui kegiatan ini, kita dapat belajar secara langsung dan memahami materi dengan lebih mudah dan menyenangkan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.